Melayani Tuhan bukanlah hal yang mudah. Ketika seseorang memutuskan diri untuk menerima pilihan Tuhan, maka diperlukan kesiapan rohani dan juga harus menjadi teladan. Sis Mia Sigit dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan, menjadi ketua Love Modern Land Tangerang. Sebelum Tuhan memilihnya, Sis Mia Sigit ini sudah terlebih dahulu Tuhan persiapkan lewat pengalaman dan pembentukan yang dihadapinya. Dari pengakuannya, untuk mampu melewati pembentukan atau proses Tuhan pada dirinya, tidak luput dari hadirnya suami istri yang menjadi bapak dan ibu rohaninya. Untuk mengetahui selengkapnya perjalanan rohani Sis Mia Sigit sebelum menjadi ketua Love Modern Land, simak kesaksiannya dalam video ini. Saya pun karena berlahir dari GBDI, dari Serengat, Blitar, dan di Bekasi ketemu Bapak Roni Sujak ini. Nah, dia menjadi papa rohani saya. Dia membantu rohani saya dari dipertemukan 19 tahun. Pada saat itu Pak Roni belum jadi hamba Tuhan. Yang jadi hamba Tuhan adalah Ibu Wanda Sujak. Saya panggil dia Mama D dan panggil dia adalah Papa D. Dia yang benar-benar tokoh wanita yang sampai saat ini saya menjadi inspirasi buat saya menjadi wanita yang kuat. Karena dulu saya nggak punya cita-cita menjadi wanita yang hebat, wanita yang kuat. Bahkan saya takut menikah. Kenapa? Karena dulu saya broken home. Saya takut banget dengan namanya menikah, namanya perkawinan. Saya takut nanti menikah bercerai. Ketemu Ibu Wanda dan Bapak Roni Sujak, ternyata dia broken home juga. Ya, hidupnya juga penuh lika-liku. Laki-laki yang nggak pulang-pulang dulu nggak ada. Tapi puji Tuhan mereka dipulihkan, bahkan anak-anaknya pun juga diberkati. Salah satunya anak rohani saya sampai sekarang menjaga iman saya karena beliau ikut andil mengelukis sejarah buat hidup saya. Adik saya ketika di Amerika, saya disupport untuk menjadi hamba Tuhan. Dan kemarin ada satu pendeta yang dari Madiun pun juga dia meneguhkan saya untuk jadi hamba Tuhan. Sepertinya menjadi hamba Tuhan itu bukan pilihan saya. Tetapi kalau memang Tuhan mau, saya mau taat. Saya nggak tahu jalannya bagaimana, biar Tuhan aja yang membawa kebenaran ini, membawa hidup saya untuk dipakai Tuhan. Mau jadi apa, saya udah pasrah, ya kan? Makanya dengan wanita ini, kalau Tuhan taruh visi saya buat wanita, bagaimana saya menjadi wanita yang broken home, wanita yang nggak pernah dipandang orang, wanita yang minder, wanita yang tidak berapa. Tapi saya mau bangkit buat wanita yang lain untuk punya kemenangan yang luar biasa, menjaga imannya sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup mereka. Harusnya saya tidak mengenal Tuhan Yesus, tapi ketika saya kelas 2 SD, saya menerima Tuhan Yesus karena saya dididik keluarga yang papa mau saya broken home dan nggak tahu tujuan. Saya mau bilang cita-cita masa depan, saya nggak tahu hidup mau seperti apa. Tetapi saya punya pahlawan yang luar biasa, yaitu kakek saya, Sadir Wihadi. Dia seorang brimob yang disiplin tinggi, kasih sayang tinggi. Dia mengangkat saya cucu pertama, saya diangkat dia. Sampai saya mengenal Tuhan Yesus satu-satunya dalam hidup saya. SMP, saya dibaptis sendiri kakek saya untuk saya berterima Yesus sebagai Tuhan. Itulah panggilan saya ketika SMP kelas 2. Saya dipanggil Tuhan, saya bertobat. Dan setelah itu, saya masuk gereja. Saya masuk di sekolah minggu dan sampai saat ini saya tidak berhenti untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan begitu luar biasa. Masa lalu saya gak ada artinya, tapi masa depan saya ada masa depan yang penuh dengan harapan. Itu janji Tuhan dalam hidup saya. Jadi siapapun, bahkan kapanpun Tuhan mau suruh saya siap. Masa depan saya itu udah benar-benar gak pernah mimpi untuk menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Saya gak pernah, saya orang lantai yang hitam, minder, jelek, ya kan? Dan saya punya gambar diri yang benar-benar rusak sama sekali. Tetapi ketika Tuhan mengangkat dan mengampuni dosa saya, bahwa inilah anakku yang kukasihi, nah kepadanya aku berkenan. Kata-kata itu yang membuat saya bangkit menjadi wanita yang terhormat, menjadi wanita yang menjadi tiang doa, menjadi wanita yang menjadi berkat bagi anak-anak dan wanita-wanita yang lain. Umur 4 tahun, papa mama saya bercerai. Saya nggak punya figur orang tua yang benar-benar mendidik saya. Saya nggak punya figur keluarga yang baik. Apakah benar hidup saya akan baik? Tetapi ketika Tuhan mengangkat saya dari keterpurukan, dan saya orang yang gak pinter, saya bodoh. Tapi Tuhan katakan, kamu anak pinter anakku. Kamu saya angkat dari segala keterpurukan keluarga yang gak punya masa depan. Ya, akhirnya Tuhan angkat menjadi anaknya.
kalau bukan karena Tuhan yang menebus dosa saya, dari dosa keturunan saya perceraian, saya nggak akan bisa saat ini. Saya nggak pernah pengen punya pikiran untuk menikah. Karena kalau menikah, pasti nanti cerai. Karena papa mama saya cerai. Jadi saya punya komitmen. Saya sudah meng-close, bahkan saya sudah menutup untuk kutuk keturunan di bawah saya tidak ada perceraian. Karena saya menemukan sosok suami yang luar biasa, yang dia takut Tuhan. Awalnya saya ketemu suami saya itu cita-citanya jadi dukun. Saya bingung juga cita-cita jadi dukun. Habis itu dia pemain musik metal, bajuannya begini, gondrong, saya nggak tahu. Tapi ketika saya di SMA, saya di gereja GBDI, saya suruh menulis cowok yang saya impikan. Saya menulis 1, 2, sampai 13. Cowok pertama ada takut Tuhan, yang tidak merokok, yang takut Tuhan, yang bisa main musik. Saya tulis sampai ke 13. Cuma saya nggak tulis konglomerat. Makanya saya belum kaya, tapi saya kaya hati. Tapi puji Tuhan, suami saya bisa main musik, suami saya tidak merokok, suami saya tidak minum minuman keras. Walaupun dulunya 1 hari 6 bungkus, mabuk-mabukan, pemain musik metal. Bahkan dia punya pacar banyak. Karena dia main musik, wanita itu bukan dia nyariin, wanita pada datang ke dia. Tetapi kamulah yang terbaik yang Tuhan kasih. Itu saya katanya, kata suami saya, Sigit Tejantoro. Saya punya anak 2, namanya Abdiel Moses Sigit. Yang kedua, Jason Abraham Sigit. Abdiel usia 26 tahun, Jason berusia 25 tahun. Bersyukur saya cuma menanamkan bahwa punya anak 2 cowok. Saya cuma menanamkan bahwa keberhasilan itu kalau tidak didasari dengan takut Tuhan tidak ada artinya apa-apa. Dia lulus S1 di UPH. Anak saya yang kedua lulus UPH juga, manajemen bisnis. Tuhan benar-benar ketika saya menyerahkan sepenuhnya hidup saya kepada Tuhan. Saya berserah penuh menjadikan Yesus satu-satunya dalam hidup saya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki saya cuma berserah sama Tuhan. Jadi setiap hari membangun disiplin rohani saya. Saat teduh saya tidak pernah lepas. Baca firman setiap hari, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu ternyata kunci keberhasilan. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 6 dia berkata apa? Berbahagialah orang yang kesukaan adalah firman Tuhan, yang merenungkannya firman Tuhan siang dan malam. Apapun yang kamu kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Nah, ini yang menjadi doa saya. Biarlah anak-anak saya, biar yang Tuhan percayakan, dia menjadi anak yang takut akan Tuhan, anak yang diberkati. Dia punya keluarga. Tahun ini anak pertama saya mau menikah, tahun depan anak kedua saya mau menikah. Biarlah dia menjadi keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Saya pertama pagi jam 7 saya di Abalaf Barat. Pagi jam 7 sama dengan suami. Nah, saya pulang, saya temenin anak saya ibadah di NDC jam 3. Setelah itu saya jalan bersama dengan anak-anak di situ ngobrol, bangun mesbah, bahkan pulangnya kita masih perjamuan doa bersama. Gitu. Jadi setiap minggu kami menyiapkan waktu buat anak-anak untuk komunikasi karena saya menganggap anak saya adalah sahabat saya. Kesaksian Sis Mia Sigit juga diperkuat oleh seseorang perempuan yang sangat dekat dengannya, Sis Lovisa. Nah, aku kenal dia, terus saya lihat seorang Mia ini orangnya sosoknya ramah. Nah, abis begitu saya udah nggak pernah ketemu lagi. Pas pertemuan lagi di bulan yang Desember tahun lalu. Nah, di situ saya lihat anaknya supel. Dan ngomong ternyata dari GPDI saya melihat baru 3 bulan berjalan ini, saya lihat Love Modern ini maju dengan luar biasa. Kekompakan dengan para membernya itu juga luar biasa. Dan terutama dia bawa para member-membernya yang lama, dia rangkul semua, dia bawa ke rumahnya, dia ajakan fellowship, berdoa. Di situ saya lihat ini berkembang. Mia itu seorang sosok teman, bahkan bukan teman. Walaupun saya kenal dia, baru dekat dia baru-baru aja, tapi saya udah anggap dia sahabat. Kalau namanya sahabat, dia tahu kesusahan kesusahannya ada di mana, ya kan? Dan saya lihat dia itu bukan teman. Kalau teman, waktu kita lagi susah, teman itu misalnya berkomentar, terus mendakwah.
menghakimin. Ya, kalau namanya sahabat, dia tahu di mana lagi saya susah, dia ada. Selalu ada. Maha hadir, tapi bukan maha hadir.